Sehari menjelang Catur Brata atau lebih dikenal dengan Nyepi, umat Hindu di Desa Sukorno, Kecamatan Umbul Sari, Jember, melaksanakan Mecaru atau Tawur Agung Kesanga Tahun Baru Saka 1943. Tujuan Mecaru adalah untuk menjaga keharmonisan antar manusia dengan alam atau lingkungan sekitarnya. Upaya ini berdasarkan konsep Trihita, yaitu menyelamatkan hubungan tiga elemen, yaitu manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan alam. Selanjutnya, setelah selesai upacara Mecaru, umat Hindu mempersiapkan diri untuk menyambut Catur Brata, yaitu amati karya tidak boleh bekerja, amati geni tidak boleh menyalakan api, amati lelungan tidak boleh bepergian, dan amati lelaguan tidak boleh bersenang-senang. Matur nuwun. Bilih punapa upacara Nyepi Tahun Baru Saka 1943 warga umat Hindu di Desa Sukorno ini bila bilih wonten suasana pandemi Covid ini kegiatanipun nggih enten kegiatan muga-muga. Nah, karena situasi pandemik mila warga umat Hindu dalam upacara ini yaitu adalah Mecaru utawi Tawur Kesanga niku diwontenaken teng Pura Nista Mandala. Dari Sukorno, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Kondisi jalan rusak yang ada di hampir seluruh ruas jalan di Kabupaten Jember terus dikeluhkan oleh masyarakat, utamanya para pengendara. Rencananya Bupati Jember akan membuat perkada dalam waktu dekat agar belanja rutin Pemkab Jember bisa segera teratasi. Oleh sebab itu, DPRD Jember mengingatkan kepada Pemkab Jember untuk memprioritaskan penanganan jalan berlubang dalam penganggaran di perkada, karena kondisi jalan di Jember sudah sangat memprihatinkan. Selain sudah banyak menimbulkan korban, jalan rusak juga sudah banyak diprotes oleh masyarakat. Juga biaya-biaya belanja wajib untuk kegiatan, misalkan membayar listrik, kemudian kebutuhan telepon, artinya belanja yang sudah mengikat. Kemudian selanjutnya tentu kita berharap APBD cepat selesai. Cepat selesai itu target pembicaraan awal dengan Bupati adalah di akhir bulan ini, di akhir bulan. Dan kemarin hari Minggu teman-teman di OPD sudah lembur untuk menginput dalam SIPD rencana kerja yang akan diajukan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berikut merupakan kondisi lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar negeri 2 Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, sangat sepi, tidak ada aktivitas belajar mengajar. Proses belajar mengajar dilakukan secara daring dan luring sejak pemerintah terkait mengeluarkan peraturan pembelajaran tatap muka untuk mencegah penyebaran COVID-19. Melihat kondisi saat ini, sejumlah daerah di Kabupaten Jember sudah tak lagi masuk zona merah. Sejumlah lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar di wilayah Kecamatan Balung berharap kepada pemerintah untuk kembali memperlakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Melihat di sejumlah sekolah-sekolah sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas seperti tempat cuci tangan, serta mengatur ulang meja dan kursi di dalam kelas dengan memberikan jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, segera di lembaga-lembaga ini segera terwujud pembelajaran tatap muka sehingga pembelajarannya lebih efektif gitu. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. TMMD ke-110 yang digelar di Desa Harjomulyo dan Sidomulyo, Kecamatan Silo ini kini telah berjalan. Salah satu program unggulan yakni pelayanan admindu gratis kepada warga sekitar. Kerja bareng TNI bersama Dispenduk Capil dan jajaran Muspika ini patut diapresiasi karena mendekatkan pelayanan adminduk sampai di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat tak perlu jauh-jauh mengurus segala bentuk dokumen keluarga.
Tak hanya itu, dengan pelayanan langsung di tengah masyarakat ini juga memiliki keuntungan. Selain gratis, pelayanannya pun cepat. Warga tinggal datang lalu didata keperluan atau pengajuan apa saja yang akan diurus. Lalu petugas langsung melakukan pemberkasan. Usai pemberkasan, proses selanjutnya warga boleh meninggalkan tempat. Tinggal menunggu beberapa hari kabar pengajuan tersebut selesai. Meski bertempat di tenda TNI, namun warga tampak tak canggung serta mengapresiasi program pengurusan Admindu gratis ini. Warga merasa terbantu dan tak perlu jauh-jauh pergi ke kantor desa untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, serta kartu identitas anak. Dari siapa ini, Pak? Saya ngurusin pindah akte nama orang tua, terus bikin KIA, udah lengkap semuanya, udah beres, tinggal nunggu informasi. Ada kesulitan, Pak? Ada kesulitan ngurus? Tidak ada, beres sudah, lancar. Ditarik biaya enggak? Enggak gratis, alhamdulillah gratis. Cepat, Pak? Cepat apa lama tadi Pak prosesnya? Cepat, saya langsung di petugasnya langsung beres. Sementara itu, Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Infantri Laudi Muhammad Nurdin berharap program Admindu gratis ini bisa membantu dan bermanfaat bagi warga, khususnya di wilayah pinggiran. Jadi pada kegiatan TMMD ke-110 di wilayah Harjomulyo dan Mulyorejo, salah satu kegiatannya adalah non-fisik, di mana keterlibatan Dispenduk Capil Kabupaten Jember ke lokasi TMMD memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah ini luar biasa antusias masyarakat, sudah hampir 600 orang masyarakat di wilayah sini melaksanakan pencatatan, kemudian perbaikan, dan pelayanan yang ada berjalan sangat optimal dan ini akan terus berjalan selama pelaksanaan kegiatan TMMD. Sehingga kita harapkan dengan keberadaan Dispenduk Capil ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat kita, tercatat secara update, mulai dari kartu keluarganya, kemudian KTP-nya, dan sebagainya yang ada di masyarakat. Sehingga dengan keberadaan ini, Kabupaten Jember bisa melaksanakan update kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan di masyarakat. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Dugaan tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap profesi jurnalis kembali terjadi. Kali ini jurnalis JTV Situbondo, Andi Nurholis, menjadi korban kekerasan oleh pengawal Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Situbondo Selasa kemarin dengan agenda panen raya udang faname. Atas tindakan yang dilakukan oleh pengawal menteri tersebut, pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Koordinator Daerah Tapal Kuda bersikap tegas dan akan terus melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Sejak dari awal ketika menerima pengaduan dari saudara Andi Nurholis, IJTI Tapal Kuda sangat menyayangkan atas tindakan arogansi dari pengawal Kementerian KKP bahwa alasan protokol kesehatan itu bisa memberangus undang-undang kebebasan pers, itu tidak dibenarkan. Artinya bahwa IJTI Tapal Kuda tegas dan akan terus melanjutkan kasus ini hingga ke ranah hukum agar supaya penegakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers itu betul-betul ditegakkan. Ini artinya apa? Bahwa tidak dibenarkan kepada seluruh aparat atau seluruh oknum siapapun melecehkan profesi jurnalis. Bahwa dalam hal ini jurnalis mulia dilindungi oleh undang-undang itu. Sampai saat ini tahapannya sudah? Tahapannya baru saja kita melakukan rapat internal, melakukan langkah koordinasi secara organisatoris berdasarkan petunjuk dari IJTI Pusat, petunjuk dari IJTI Pengda Jawa Timur bahwa IJTI Tapal Kuda wajib mengawal keberadaan kasus ini, keberadaan kasus yang menimpa saudara Andi Nurholis. Saat ini pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Koordinator Daerah Tapal Kuda terus melakukan koordinasi dengan pengurus pusat dan Pangda Jawa Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.
Puluhan warga di Gumukmas melakukan aksi blokade dengan memasang pagar untuk menghalangi alat berat yang kemungkinan akan didatangkan oleh PT Anugrah Tanjung Sari Gumukmas atau biasa disebut PT ATG menuju lahan perluasan tambak. Rencana perluasan tambak udang seluas 20 hektar itu memang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat setempat, sehingga memunculkan dua kubu yang sedang berseteru. Kubu pro pembuatan atau perluasan tambak beralasan butuh pekerjaan, sedangkan kubu masyarakat yang kontra terhadap pembuatan tambak tersebut beralasan bahwa lahan nelayan menuju laut akan semakin sempit, sehingga kaum nelayan akan kesulitan untuk memarkir perahu-perahunya. Nelayan. Bersandi nih kak? Kina sombong di nelayan nih kak? Akhirnya timin izin desa, izin desa. Ikan cuma kan ikan pimpinan kan boleh barengnya jalan dah motor untuk nelayan. Oke. Maksudnya harus buka api apa? Gini ke boleh tahu nih gini ke permasalahan ini. Permasalahan tanya. Alasannya sombong lagi. Mungkin sombong. Tak anu kasa. Kalau bukar kan kalau memang kasa mau mendamaikan ini kan harus dipertemukan. Puluhan warga dari pihak tambak dari Dusun Jenny, Desa Kepanjen, Jember mulai memasang pagar dari dinding bambu agar pengerjaan perluasan tambak aman tanpa ada gangguan. Iya, kalau untuk hari ini masih ada. Tapi warga di sini itu ngotot untuk minta lapangan kerja. Karena musim sekarang ini sudah musim peceklik untuk di laut. Nah, otomatis untuk penghasilan di laut itu pun sekarang satu hari dapat 20.000, 10 hari itu tidak dapat, Mas. Gitu. Pak, ini luasnya berapa hektar, Pak? Kurang lebihnya dari 20 hektar, Mas. 20 hektar. Iya. Kepala Desa Kepanjen Gumukmas Haji Syaiful Mahmud mengatakan bahwa pihak PT Anugrah Tanjung Sari Gumukmas memang masih belum menyelesaikan banyak persoalan seperti perizinan termasuk pembebasan lahan. Dengan tegas, Kades Syaiful Mahmud menyatakan komitmennya untuk menjadi pembela rakyat karena pihaknya sudah mengetahui adanya sejumlah oknum warga yang dapat bayaran sehingga menjadi pengkhianat rakyat. Mereka kan cuma di sana itu udah makan gaji buta, kerja dibayar, sudah. Tapi untuk urusan perizinan pembukaan tambak, entar dulu. Harus dirundingkan lagi, apalagi izin-izinnya di situ masih tidak karuan. Izin lokasinya udah berakhir 2015, HGU-nya masih banyak di dalamnya itu tanah warga yang belum dibebaskan. Saya tetap jadi penengah dan jadi pembelanya rakyat. Saya akan menengahi ya. Warga yang ngotot-ngotot itu warga yang dapat bayaran, Mas. Pengkhianatnya rakyat itu. Gitulah. Nanti saya yang mau turun ke sana. Dari Gumukmas, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Dalam sidak yang dilakukan oleh Komisi B dan Komisi C DPRD Jember terlihat ribuan pelampung masih menumpuk di gudang penyimpanan. Ketua Komisi B Siswono mengaku terkejut saat mengetahui adanya pelampung sebanyak itu didiamkan di gudang saja. Politisi Gerindra ini juga menilai bahwa pengadaan pelampung yang dilakukan Bupati Lama Faida hanya membuang-buang uang karena menurut data terdapat 33.000 barang, sedangkan jumlah nelayan hanya 2.000 orang saja. Menurut Siswono, anggaran sebesar ini seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih penting seperti honor GTT dan jalan berlubang. Nyatanya pada hari ini fakta ini masih sisa 30 berapa tadi? 33.000. Ini sementara nelayan ada di Jember itu notabene-nya kalau berdasarkan tadi data dari laporan Pak Iko itu hanya 237 ya Pak ya? Perahu ya, artinya ini kan sudah melampaui, sehingga ini yang perlu kita tarik lagi nanti konsultan perencana pada saat pengadaan tahun 2018 berikut Kepala
dinas daripada perikanan pada saat itu. Selain itu, Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengingatkan kepada Pemkab Jember agar segera membuang gambar bupati dan wakil bupati lama yang tertempel di pelampung karena tidak etis jika dibagikan kepada para nelayan. Selain itu, politisi Nasdem tersebut juga membeberkan sejumlah kejanggalan berupa ketebalan pelampung yang ternyata tidak sama, sehingga dipastikan harganya juga berbeda. Namun menurut David, detail dana pengadaan yang dianggarkan justru dipukul rata. Pelampung ini ada dua jenis, ya. Yang pertama ini kualitasnya tipis dan ini yang tebal. Artinya kalau bicara kualitas, kami meyakini harganya tidak sama. Tetapi di dalam pengadaan pada waktu itu harganya sama 200.000 sekian, ya. Ini mestinya dua jenis barang ini harus berbeda. Terus kemudian juga ini masih ada branding seperti ini yang tidak mungkin akan didistribusikan kepada masyarakat karena ini adalah tinggalan bupati lama. Selanjutnya, DPRD akan membawa beberapa contoh pelampung untuk diberikan kepada Bupati Hendy Siswanto agar kasus ini menjadi atensi bersama. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Terlihat truk bernomor polisi S8013SC terguling di pinggir Jalan Brawijaya, Kelurahan Mangli atau di jalan utama masuk kota Jember. Pengakuan pengemudi truk Eka Praseka, 27 tahun warga Mojokerto, dirinya melaju dari arah barat ke arah timur untuk mengantar muatan bekatul di wilayah Pakusari. Namun saat berada di depan perumahan Gria Mangli, truk mendadak oleng dan mengarah keluar jalur atau jalan lalu menabrak rumah penduduk. Sontak tabrakan tersebut membuat truk jatuh ke sisi kiri menghantam rumah. Beruntung di rumah tersebut tidak ada aktivitas pemilik rumah dalam keadaan kosong. Kanit Laka Lantas Polres Jember Ibda Kukun Waluwu Hasanuddin yang langsung melakukan olah TKP menduga sopir pada waktu kejadian mengantuk sehingga tidak bisa menguasai kendaraan dan menabrak rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kerugian material ditaksir hingga 15 juta rupiah. Tiba-tiba begitu sampai di TKP itu langsung oleng ke kiri, menabrak tiang pinggir jalan terus menabrak toko yang ada depan rumah. Diduga menurut hasil pemeriksaan keterangan saksi ataupun CCTV, diduga pengendara atau pengemudi truk keadaan ngantuk. Kini proses lebih lanjut telah ditangani unit Laka Lantas Polres Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Video dari rekaman kamera pengawas milik Sofyan, warga Jalan Tawang Mangu Jember, memperlihatkan saat dua pencuri berboncengan sepeda motor metik masuk di Gang Kambing Jalan Tawang Mangu Jember untuk mencari sasaran pencurian. Terlihat dalam rekaman CCTV, salah satu pencuri turun dari motornya dan dengan secepat kilat membawa lari motor tersebut dengan merusak menggunakan kunci letter T. Aksi dua pencuri itu baru diketahui istri korban saat hendak sholat subuh di musola dan mengetahui sepeda motornya tidak ada di teras rumahnya. Sofyan kemudian melihat dari kamera CCTV yang dipasang di rumahnya. Dan benar saja, satu dari dua pencuri yang menggunakan sepeda motor mengambil sepeda motornya saat Sofyan dan istrinya tertidur lelap. Kejadian pas hilangnya itu jam 3.12 lewat 12 ya. Diketahui dari saya cek CCTV. Kalau diketahui hilangnya itu jam 3:30. Akhirnya ya wes lah cek CCTV dulu. Saya cek CCTV itu ada pergerakan di jam 3 pas itu ada pergerakan sepeda jalan ke selatan. Yang pas dibawa itu jam 3 lewat 12 menit ya. Pelakunya yang masuk ke sini 1 orang, tapi yang nunggu di luar 1 orang. Jadi total ada 2 orang. Dia pakai sepeda warna putih ya. Aksi pencurian itu kemudian dilaporkan ke Polsek Sumbersari untuk ditindaklanjuti. Polisi kemudian mendatangi TKP dan meminta hasil rekaman CCTV guna mengejar keberadaan dua pelaku tersebut. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Terpantau di Los Cabai Pasar Tanjung ini, cabai rawit terlihat langka, hanya beberapa pedagang saja yang menjual. Hal ini dikarenakan mahalnya harga kulak dari petani. Beberapa hari yang lalu, harga cabai rawit masih di angka Rp108.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp95.000 per kilogram. Namun harga tersebut masih termasuk tinggi.
Kondisi ini membuat para pedagang kesulitan. Di satu sisi bisa sangat menguntungkan, namun juga tetap merasa ketar-ketir karena pembeli kini sepi. Dan bila tidak laku cepat, cabai akan busuk dan pedagang pun merugi. Rifka, salah satu pedagang, mengaku sudah sepekan terakhir tidak menjual cabai rawit karena harga yang cukup mahal di tingkat petani atau kula. Kini dirinya hanya menjual cabai merah besar yang harganya masih normal di angka Rp27.000 per kilogramnya. Ini mbaknya nggak jual cabai yang seret itu? Enggak, kemahalan. Kemahalan ya? Iya. Berarti fokus yang besar? Iya, fokus yang besar. Kalau yang kecil nggak ambil, kemahalan. Pembeli takut. Kalau murah sampai 12, 20 kemungkinan bisa ambil. Kalau nggak 100 enggak. Takut. Sementara itu, salah satu pedagang Slamet mengaku mengambil cabai rawit ini diperoleh dari Madura, sedangkan di Jember sudah tidak ada yang tanam. Harganya? Harga eceran apa? Iya. Eceran tuh saya ngecer 95, tapi ambilnya 96 karena saya cori putihan. Oh iya. Kalau enggak gitu nggak bisa jual. Kemarin sempat 100 lebih Pak ya? 110. 110. Ini barangnya dari mana Pak untuk Lomboknya? Kalau Lomboknya itu dari Madura. Dari Madura Jember ya? sudah enggak ada. Oh Jember sudah enggak ada Pak ya? Bondowoso ada kecil-kecil jelek cacaran. Kok sampai kosong di Jember itu? Kosong karena ya enggak ada yang namen Jember. Musim gini enggak ada. Kalau bulan-bulan nanti setelah panen padi biasanya itu ada yang namen biasa. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Inspeksi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan Muspika Umbul Sari ini dilakukan di 4 titik sampel, yaitu di SD Negeri 1 Umbul Sari, SMAN 1 Umbul Sari di Desa Gunung Sari, MTS Negeri 7 Desa Umbul Rejo Umbul Sari, dan TK Lestari Paleran Umbul Sari. Kunjungan dimulai dari SD Negeri 1 Umbul Sari. Para petugas memeriksa untuk memastikan apakah wastafel bisa berfungsi dengan baik, termasuk penataan kursi yang harus disesuaikan dengan aturan jaga jarak. Pihak sekolah sudah siap untuk segera melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka, tentunya dengan protokoler kesehatan. Bu, seandainya suatu waktu dibuka Bu, SD ini apakah sudah siap Bu? Insya Allah siap. Air Bu, bagaimana? Untuk air lancar. Dan yang lain-lain Bu yang dibutuhkan untuk tatap muka Bu? Insya Allah semua siap. Semua siap Bu ya? Oke. Ada kendala Bu kira-kira? Saya kira tidak ada Pak. Kepala Sekolah SMAN 1 Umbul Sari Iketut Renen mengaku senang dengan pantauan Muspika dan Nakes, sehingga pihaknya bisa segera membenahi apabila ada kekurangan penyediaan fasilitas penunjang prokes di sekolah. Ya, puji syukur jadi dengan adanya kunjungan dari forum pimpinan kecamatan ini untuk memastikan kami sekolah SMAN Negeri Umbul Sari ini bisa siap untuk tatap muka. Saya sangat senang karena apa yang kami siapkan artinya bisa dipantau langsung, sehingga nanti kekurangan-kekurangan yang memang harus kami siapkan itu juga bisa kami siapkan. Setelah melakukan inspeksi, Nakes dan Muspika menyimpulkan bahwa 80% sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Umbul Sari sudah siap. Seandainya sekolah tatap muka mulai diadakan. Dari lembaga yang ada ini sudah siap apabila nanti dilakukan proses pembelajaran tatap muka. Hal-hal yang lain ya Pak, yang perlu disampaikan Pak? Untuk yang lain-lain, kami senantiasa akan selalu menghimbau, baik itu kepada lembaga pendidikan, untuk selalu melakukan langkah-langkah 5M dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Terkait dengan itu ada lembaga tersendiri yang akan nanti menyampaikan. Kewenangan tidak ada di saya. Hingga kini pihak sekolah masih menunggu keputusan pemerintah tentang kapan sekolah tatap muka akan diberlakukan. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan.